Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Di episode Ngobrol Seram kali ini, aku akan bercerita tentang sosok gelabet, yaitu merupakan jelmaan dari seseorang yang sedang mencari tumbal untuk menjalani ritual pesugihan. Nah, seperti apa sosok gelabet ini? Kisah ini dikirimkan oleh Astri yang berdomisili di kota Bekasi. Jadi kisahnya saat itu Astri masih berusia 6 tahun dan masih sekolah TK. Dan saat itu kampungnya ini masih sangat asri dan jarak dari satu rumah ke rumah lainnya ini masih sangat jauh. Dan ya seperti kampung-kampung sekitar tahun 80-90-an ya. Dan kisah ini dikisahkan oleh paman dari Astri yang kita panggil dengan sebutan Bang Madih. Jadi pada suatu malam, Bang Madih ini sedang ngopi di teras rumahnya bersama dengan istrinya. Jadi situasi sekitar, suasana sekitar ini sepi, sunyi, dan mereka ngopi berdua, ngobrol-ngobrol segala macam. Nah, saat mereka sedang asik mengobrol itu, anak mereka yang masih kecil datang dan ia berkata, "Ibu, aku ngantuk, ayo kita tidur." Nah, lalu si istrinya Bang Madih ini pun berkata kepada suaminya, "Aku mau tidur dulu Bang, ngeloni anakmu dulu." Lalu Bang Madih berkata, "Ya sudah, sana tidur dulu, gak apa-apa, aku nanti nyusul, aku masih pengen ngerokok santai-santai di sini." Nah, setelah itu istrinya Bang Madih ini masuk ke dalam rumah. Dan sebelum mengeloni anaknya, ia melakukan sholat isya dulu. Lalu setelah itu tidur bersama anaknya. Bang Madih tetap berada di teras nih. Dan teras ini gelap gulita ya, karena depannya ini masih banyak pohon-pohon besar gitu. Dan ada sebuah pohon jambu air yang besar tumbuh di depan rumah beliau. Dari arah pohon jambu itu tiba-tiba ada seekor kelelawar yang besar. Jadi kelelawar itu ukurannya sangat besar. Ini tiba-tiba terbang dari arah pohon jambu ini di kegelapan, lalu masuk tiba-tiba ke dalam rumah Bang Madih. Saat itu Bang Madih melihatnya sempat kaget juga, kok ada kelelawar besar yang masuk ke dalam rumahku. Tapi Bang Madih tetap merokok aja karena ia berpikir, oh mungkin hanya salah jalan atau gimana, kan biasanya kan memang kadang ya kelelawar kan masuk ke dalam rumah kita lalu keluar lagi, itu sudah biasa. Apalagi memang habitat di situ memang banyak kelelawar. Cuma memang saat itu Bang Madih sedikit curiga karena ukuran kelelawar ini yang tidak biasa, melebihi ukuran kelelawar yang lazim dilihatnya. Nah, Bang Madih asik merokok, ditunggu-tunggu lama, tapi kelelawar ini tidak keluar juga. Tapi Bang Madih berpikiran, mungkin nanti juga keluar dengan sendirinya, nggak usah diobrak-abrik. Nah, saat Bang Madih ini masih asik merokok, ngopi, tiba-tiba terdengar istrinya ini menjerit sangat keras sambil menangis seperti orang ketakutan. Nah, seketika itu Bang Madih yang kaget, dia pun langsung lari ke dalam kamar menemui istrinya yang sudah gemetaran di atas tempat tidur, meringkuk di atas tempat tidur. Dan anak mereka yang masih kecil ini menangis sambil memeluk ibunya gitu. Gemetar, kenapa kamu, ada apa? Istrinya ini gemetar, itu, cuma nunjuk gitu aja, itu apa, itu nggak ada apa-apa, itu ada gelabet. Nah, saat itu Bang Madih ini panik dan sekaligus marah ya, karena memang saat itu di desa itu sedang heboh isu gelabet. Dan gelabet ini, kata para korbannya yang sudah banyak sekali korbannya di kampung ini, adalah sosok makhluk yang datang pada para wanita yang tidur sendirian dan memperkosa atau meruda paksa perempuan-perempuan itu. Dan sosok ini bukan sosok manusia ya, tapi sosok yang mengerikan, berwujud mengerikan. Dan saat itu memang
para warga ini bersiaga mengadakan ronda atau keliling kampung tiap malam berjaga, dan para bapak memang siaga di rumah-rumah mereka karena memang isu ini semakin santer. Dan Bang Madi ini sama sekali tidak menduga bahwa malam itu istrinya lah yang nyaris menjadi korban dari gelabet ini. Dengan panik, Bang Madi ini keluar, langsung ia berteriak kepada di halaman itu, ada gelabet gitu kan. Lalu orang-orang ini langsung berdatangan ke rumah Bang Madi, dan kebetulan orang tua dari Astri ini rumahnya paling dekat dengan rumah Bang Madi. Jadi orang tua Astri ini adalah kakaknya Bang Madi. Mereka pun datang ke sana dan berusaha mencari-cari mana gelabetnya mana. Mereka tidak melihat apapun. Tapi akhirnya para lelaki ini berpencar ke sana kemari dengan membawa obor. Mereka lari mengejar ke segala penjuru ya, dengan dibagi beberapa kelompok gitu. Ada yang ke utara, ke selatan, ke belakang rumah, ke kebun-kebun gitu. Tapi mereka tidak menemukan sosok gelabet itu. Dan si istrinya Bang Madi ini yang masih ketakutan, menggigil gitu, gemetaran, ini ditenangkan oleh para ibu di dalam kamarnya. Mereka berkumpul memeluknya gitu sambil akhirnya tenang. Nah, setelah para lelaki ini mencari kemana-mana dan tidak ketemu, akhirnya mereka pun kembali ke rumah Bang Madi. Lalu para bapak ini bergegas kembali ke rumah masing-masing untuk menjaga istri-istri mereka, karena siapa tahu kan setelah gagal melakukan percobaan perkosaan di rumah Bang Madi ini, mereka sosok gelabet ini akhirnya mencari mangsa ke rumah lain. Setelah para penduduk ini kembali ke rumah masing-masing, lalu kakak dari Bang Madi ini, yaitu orang tua dari Astri ini, masih berada di sana menemani istrinya Bang Madi. Ibunya dan bapaknya Astri ini berada di sana, dan mereka menanyai istrinya Bang Madi dengan apa yang baru saja terjadi kepada dia. Bagaimana asal mula ceritanya. Nah, si istri pun bercerita bahwa setelah anaknya ini meminta dikloni, istrinya Bang Madi ini mengambil air wudhu lalu melakukan sholat isya. Dan setelah sholat isya, ia pun berbaring dengan memeluk anaknya, mengeloni anaknya. Nah, saat sedang mengeloni itu, ia ketiduran atau jatuh tertidur. Dan tak lama kemudian ia merasa tubuhnya ada yang menggerayangi. Saat itu ia mendiamkan saja karena ia berpikir bahwa itu adalah Bang Madi. Mungkin Bang Madi sudah selesai ngopi, sudah selesai ngerokok dan bersiap untuk tidur kan. Dia membiarkan saja, tapi begitu ia merasakan bahwa suara hembusan makhluk ini yang semula ia kira Bang Madi ini kok aneh, kok kayak berat menderu-deru gitu, kayak seperti itu. Dan perasaan istrinya dari Bang Madi ini merasakan bahwa ini bukan Bang Madi. Dan akhirnya ia pun membuka mata dan melihat ke arah sosok itu. Dan sosok itu ternyata berwujud sangat besar, ditumbuhi bulu hitam gitu, tapi ada juga taringnya yang mencuat, matanya sangat merah, dan masih berpakaian seperti manusia. Jadi sosok itu seperti genderuwo ya mungkin, tapi masih berpakaian seperti manusia. Tapi yang dilihat oleh istrinya Bang Madi ini, kemaluan dari sosok ini sangat besar. Dan ia berusaha memperkosa istrinya Bang Madi. Nah, saat itu istrinya Bang Madi ini ingin berteriak, tapi dia tidak bisa, seperti tidak bisa mengeluarkan suaranya. Jadi seperti bisu gitu ya, mute. Jadi maksud hatinya ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya.
Dan tiba-tiba saja anaknya ini terbangun dari tidur, dan anaknya yang ketakutan ini berusaha untuk menolong ibunya. Jadi si anak ini mengambil sapu lidi yang biasanya untuk membersihkan tempat tidur ya. Kalau kita merapikan tempat tidur gitu kan disapu-sapu dengan sapu lidi yang berukuran kecil itu. Nah, si anak ini berusaha menolong ibunya dengan cara menyabet-nyabetkan lidi itu ke sosok gelabet ini. Dan setelah itu si gelabet ini merasa aksinya gagal, akhirnya ia pun kabur dengan meninggalkan istrinya Bang Madih itu. Jadi apa yang direncanakan oleh gelabet ini akhirnya gagal. Ia tidak berhasil memperkosa atau meruda paksa istrinya Bang Madih. Dan setelah mendengarkan cerita itu, akhirnya ia pun berkesimpulan, istrinya Bang Madih ini berkesimpulan, mungkin sosok gelabet ini tidak berhasil memperkosanya karena dalam keadaan tidur itu istrinya Bang Madih masih dalam keadaan suci karena baru saja selesai mengambil wudhu dan melakukan sholat isya dan belum batal. Mungkin itu sebabnya karena masih terjaga wudhunya sehingga istrinya Bang Madih ini terhindar dari rencana pemerkosaan itu. Nah, setelah berhasil ditenangkan dan beberapa hari kemudian tidak ada kejadian-kejadian aneh mengenai gelabet ini, sudah tidak ada isu-isu. Tapi kemudian setelah beberapa hari lagi, mungkin 1 minggu kemudian ya, ada lagi kejadian itu. Jadi ada perempuan yang berteriak-teriak. Ia mengaku hendak diperkosa oleh gelabet dan karena waktu itu penduduknya memang sudah siaga ya. Jadi mereka pun segera bangun dan berlari untuk mengejar gelabet itu sampai kehilangan jejak. Mereka sudah berpencar ke sana kemari, sudah berbagi kelompok, para pria-pria ini, para lelaki ini sudah mengejar ke segala arah, ke sudut-sudut kampung, ke kebun-kebun, tapi tidak berhasil menemukan sosok gelabet ini. Akhirnya karena teror-teror ini semakin berulang dan semakin mencemaskan, mengkhawatirkan, maka mereka meminta bantuan salah seorang kiai untuk membantu mereka menangkap sosok gelabet ini. Nah, di hari yang ditentukan, Pak Kiai ini pun sudah siap siaga di kampung itu bersama dengan warga. Dan kebetulan malam itu terjadi lagi serangan gelabet. Dan ya para perempuan yang memang sudah sering mendengar isu-isu itu ya, berita itu, akhirnya mereka pun tidak ada yang berani tidur lelap saat malam. Sehingga saat gelabet itu menyerang atau mendatangi mereka, mereka pun berteriak. Dan gelabet ini kabur dan Pak Kiai ini dengan ritual khususnya mampu menangkap gelabet itu. Dan menurut penuturan warga yang melihat, para warga laki-laki yang ikut melakukan pengajaran bersama Pak Kiai itu, kata mereka gelabet ini sempat bertempur dengan Pak Kiai dan akhirnya Pak Kiai ini berhasil menebas kemaluan dari gelabet ini. Dan setelah kemaluannya ditebas, jadi kemaluannya ini panjang ya, sampai kata para korbannya ini sampai seukuran lututnya. Jadi setelah menebas kemaluannya itu, perlahan-lahan sosok gelabet ini setelah menjerit, melangking-langking, melolong kesakitan, ia pun sirna seperti asap. Jadi hilang, tidak ada bekasnya. Dan setelah itu dengan disaksikan banyak warga, sosok itu menghilang. Dan setelah kejadian itu, isu-isu gelabet ini tidak ada lagi di kampung mereka. Nah, itulah tadi kisah yang diceritakan oleh Astri yang saat itu masih kecil ya. Terima kasih kepada Astri yang sudah menceritakan kembali dan mengirimkan kembali kisah ini kepada kami. Dan juga terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan kisah ini hingga selesai. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah yang barusan aku sampaikan. Mungkin setelah ini kalian bisa mulai untuk
berwudu ataupun sholat dulu sebelum tidur, sehingga saat kalian sholat ini dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita saat kita sedang tidur terlelap ya. Nah, itulah tadi juga kepada kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kalian lancar hingga hari raya tiba dan selalu jaga kesehatan kalian. Kita bertemu lagi di episode Ngobrol Seram berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.